إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan dan sholat Jumat yang akan kita laksanakan, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal soleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufik, kemudahan dan bantuannya agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sekarang bulan Ramadan sudah berada di bagian akhir. Kalau kita perhatikan bagian akhir Ramadan dengan bagian awalnya, tentu bagian akhirnya lebih utama daripada bagian awalnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian akhir Ramadan lebih utama daripada bagian awalnya. Di antara hikmahnya adalah karena manusia atau seseorang ketika tengah menjalankan ibadah akan tibanya masa di mana dia merasa lemah, bosan, dan semangatnya berkurang. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian akhir Ramadan lebih utama daripada bagian awalnya, maka seseorang yang sebelumnya telah lemah, bosan, kurang semangat menjadi semangat lagi. Dan seperti inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau semakin semangat, beliau semakin sungguh-sungguh, beliau semakin giat, dan beliau semakin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah.
keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini ungkapan yang menunjukkan beliau semakin semangat, beliau semakin sungguh-sungguh, beliau semakin giat, semakin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan kita kaum muslimin, di mana keadaan kita ketika Ramadan sudah berada di bagian akhir, keadaan kita semakin lemah, tidak semangat, dan tidak sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti masjid-masjid yang tadinya di awal Ramadan ramai, penuh sampai enggak muat, sampai disiapkan tenda, disiapkan terpal tikar, saking penuh dan ramainya. Tapi lihat beberapa hari ke depan, sepekan setelahnya, separuh dari bulan Ramadan, apalagi di bagian akhir, sudah banyak yang meninggalkan masjid, ya. Hanya beberapa saf saja yang terus istiqomah. Padahal kalau kita perhatikan tadi, bagian yang paling utama dari bulan Ramadan ini adalah bagian akhirnya, ya. Di mana di bagian akhir Ramadan ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Seperti tertera di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Mungkin sebelumnya kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10? Dan memangnya ada apa di malam yang 10? Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan yang sia-sia. Ada hikmah di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, karena keutamaan waktu fajar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10, karena keutamaan malam yang 10. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, kita akan ketahui bahwa banyak para ulama yang menafsirkan malam yang 10 ini diantara dua. Ada yang mengatakan malam pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan ada yang mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan, kalau untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, tetapi untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya Nabi SAW semakin semangat, semakin giat, karena di antara malam-malam tersebut ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yakni beribadah bertepatan dengan malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih, ya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dengan usia mereka yang pendek-pendek, tetapi kalau mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar, seakan-akan mereka diberi usia yang panjang yang mereka isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, man hurima khairuha faqad hurim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia orang yang malang. Siapa yang lebih malang daripada orang yang dia berada di malam-malam yang utama, di hari-hari yang utama, yang amal soleh dilipat gandakan pahalanya kalau dia beramal soleh, tapi dia sia-siakan. Di 10 terakhir bulan Ramadan, ya, dia sibukkan dengan masih saja, ya, melakukan hal yang sia-sia. Malam harinya bergadang ngumpul dengan teman-temannya untuk hal yang sia-sia. Menghadiri misalnya tempat-tempat perkumpulan yang sia-sia, mendengarkan musik, menonton sinetron dan lain sebagainya, tidak dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia butuh, ya, untuk memperbanyak bekal dan memperbanyak pahala. Di mana dia setelah hidup di dunia ini akan meninggalkan dunia ini, dan ketika memasuki, ya, setelah meninggalkan dunia ini dia akan memasuki alam kubur, di mana di alam kubur dia akan berada dalam waktu yang lama, yang mana manusia di alam kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Waktu yang lama menunggu di sana. Tentu untuk waktu dan perjalanan yang panjang dia butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar dia nyaman di sana, karena telah membawa bekal yang banyak. Sebagaimana nanti kita akan pulang kampung, ya, kebanyakan kita ada yang sebelum Id pada pulang kampung, ada yang setelah Id, dan ada juga yang pada saat Id pulang kampung.
Kalau kita pulang kampung bawa bekal yang banyak, tentu kita akan nyaman di perjalanan. Ketika kita lapar tinggal beli makan, ketika haus tinggal beli minum, ketika kendaraan kita mogok tinggal diservis, nyaman. Beda kalau umpama bekal yang kita bawa pas-pasan apalagi kurang, was-was. Bisa-bisa kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau di dunia masih mending, masih banyak orang yang bantu. Tinggal kita telepon teman kita, saudara kita, kerabat, keluarga kita, kemudian mereka mungkin transfer uang, kemudian kita perbaiki mungkin kendaraan kita, atau kita minta bantuan kepada orang yang di sekitar meskipun menanggung rasa malu. Masih banyak yang bantu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, kita sendirian di sana. Tidak ada yang bisa kita minta bantuan. Yang menemani kita hanyalah amal. Siapa yang ketika di dunia dia manfaatkan dengan memperbanyak bekal beramal soleh, dia akan nyaman berada di alam kubur. Kuburnya menjadi tempat istirahatnya, dia merasa nikmat di sana dan menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman surga. Tapi kalau ketika di dunia dia sia-siakan kesempatan beramal soleh di 10 terakhir bulan Ramadan, dia tidak manfaatkan, ya. Masih saja ya senang dengan yang sia-sia, tidak diamat padahal ayyaman qalilah, hanya sebentar saja. Ya 10 terakhir bulan Ramadan ini. Tapi dia mungkin ada yang mendatangi pentas musik, ada yang terus di depan televisi, ada yang senang ngumpul dengan teman-temannya, ada yang mungkin datang ke kafe kemudian ngobrol lama berjam-jam di sana dan melakukan hal yang sia-sia, menghadiri pertandingan dan lain sebagainya. Ya. Orang yang seperti ini dia tidak manfaatkan kesempatan 10 terakhir bulan Ramadan akan menyesal. Ya. Akan menyesal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa banyak penghuni kubur mereka menyesal ingin kembali ke dunia untuk mengejar kekurangan dan beramal soleh yang telah mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun berkata, rabbirji'un, ya Rabbi kembalikanlah saya ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar saya dapat mengejar dan beramal soleh yang telah saya tinggalkan. Kata Allah, kalla, enggak bisa. Enggak ada cerita dan enggak ada sejarah setelah dia masuk ke dalam kubur kemudian Allah kasih kesempatan lagi beramal soleh meskipun hanya sebentar. Allah juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Sehingga dia pun berkata, Rabbi, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa engkau ya Rabbi tidak memberikan saya kesempatan meskipun hanya sebentar, meskipun mungkin hanya sepekan saja, sebulan saja, agar saya fasaddaqu, bisa bersedekah, wa akum minas shalihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, apalagi kita berada di hari-hari yang utama yang sampai Allah bersumpah dengannya, yang di antara hari-hari itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau seseorang beramal bertepatan dengan malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Di mana orang-orang terdahulu mereka diberi usia yang panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam saja misalnya, beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ke tengah-tengah kaumnya, beliau mendakwahi mereka selama 950 tahun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Orang dulu usianya pada panjang-panjang, sehingga kalau ada orang usia meninggal misalnya 300 tahun dianggap meninggal muda. Seperti ada riwayat seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Nuh alaihi salam ngeluh karena anaknya meninggal muda. Maka Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepadanya, dalam usia berapa anak meninggal dunia? Kata nenek-nenek itu, dalam usia 300 tahun. Maka Nabi Nuh alaihi salam beritahukan bahwa sepeninggal kita akan ada umat yang usianya 60-an 70-an. Ya. Setelah disampaikan demikian, maka kata nenek-nenek itu, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan bersujud, saya akan isi waktu-waktunya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di zaman di mana usia kita pada pendek-pendek, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku 60-an sampai 70-an, dan ya sedikit yang melampaui itu. Ada yang 80, 90, cuma setelahnya jarang. Maksudnya jarang sekali, enggak banyak gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan usia yang pendek-pendek ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kasih Lailatul Qadar agar mereka dapat mengimbangi orang-orang terdahulu yang diberi usia yang panjang yang mereka isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang tidak memanfaatkan kesempatan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hurim, maka dia adalah orang yang malang, orang yang rugi sekali. Ketika berada di 10 terakhir bulan Ramadan enggak memaksimalkan, malah main-main, baca Al-Quran enggak, lebih senang di depan televisi berjam-jam, lebih senang bergadang di malam harinya, lebih senang untuk yang sia-sia tidak dia manfaatkan dengan qiyam Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran dan beramal saleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik untuk dapat memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar kita dapat memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ada beberapa cara. Di antaranya adalah hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Karena manusia sebagaimana firman Allah taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Semangat di awal, tapi lihat di pertengahan sudah loyo, lemah, tidak semangat. Nabi SAW juga bersabda, inna likulli abidin syirrah wa ba'da syirratin fatrah. Sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat, setelah berlalu masa semangat ada masa dia futur, ya. Maka supaya kita tidak terlalu futur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya, pertolongannya, dan jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Minta kepada Allah, ya Allah bantu aku agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berbagai macam ketaatan. Ini yang pertama, mohon kepada Allah. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita butuh membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah meninggal dunia, kita akan memasuki alam yang di sana kita akan berada dalam waktu yang sangat lama. Seperti yang disampaikan, manusia ada yang sudah 10-an tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Untuk waktu dan perjalanan yang panjang ini kita butuh membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan itu bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Ini yang kedua, hadirkan, yakni ingat bahwa ini adalah kesempatan kita membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, hadirkan perasaan. Boleh jadi kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena tidak mustahil, ya, bahwa kita nggak berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita. Ternyata bulan Ramadan adalah Ramadan terakhirnya yang dia nggak berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Sebelumnya dia mengira mungkin nanti usia masih panjang, dia akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi ternyata dia nggak berjumpa lagi. Ya. Di samping itu kematian tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus tua, yang muda pun bisa. Dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa juga dijemput. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita punya persiapan, sehingga ketika tiba datang ajal, kita sudah punya persiapan. Dan termasuk juga persiapan, yakni agar kita dapat memaksimalkan, cara agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir ini, bahwa ini hanya sebentar saja, ayyaman qalilah. Ya, 10 terakhir ini sudah kita lewati beberapa hari daripadanya. Masa sih kita nggak bisa bersabar untuk maksimalkan kesempatan di bulan Ramadan ini? Ya, yang ketika kita manfaatkan, kita akan memperoleh pahala yang sangat besar dan membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah, ya,
kita akan dapat maksimalkan kesempatan di 10 terakhir bulan Ramadan ini dan tidak menyia-nyiakan. Karena kita butuh sekali membawa bekal yang banyak, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah waktunya dan kesempatannya untuk kita mendapatkannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya agar Dia memberikan pada kita taufiknya, kemudahannya, bantuannya agar dapat maksimalkan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah Ramadan berlalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang istiqomah di atas ketaatan kepadanya, menjauhi larangannya sampai kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.